Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaban Wadijah. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Universitas Buana Perguruan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Jalpa dari mata kuliah Studi Kelayanan Bisnis yang berjudul Kuliner Salad Buah UTFA. Di sini pasti semuanya pada tahu kan salad buah. Di sini ada latar belakangnya. Salad buah telah menjadi salah satu makanan sehat yang populer di berbagai negara, terutama di wilayah tropis seperti Indonesia. Salad buah biasanya terdiri dari campuran buah segar seperti strawberry, blueberry, kiwi, jeruk, dan banyak lagi. Keunikan salad buah terkenal pada tekstur yang lembut dan rasanya manis segar, manis asam segar, menjadikan alternatif lezat sebagai makanan yang menik yang meningkatkan konsumen buah-buahan tanpa merasa bosan. Selanjutnya di sini ada kajian aspek legal bisnis. Profil usahanya ada nama perusahaannya Salad Buah Uti Eva, merek dagangnya Salad Buah Uti Eva, jenis usahanya pedagangan, ke kegiatan usahanya memproduksi dan menjual belikan makanan. Alamatnya di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Pemilik Zalfar Aziza, emailnya saladutf.com. Baik, di sini selanjutnya ada aspek legalitasnya. Nama perusahaannya Salad Buah UT EPA, bentuk usahanya usaha sendiri. Baik, di sini ada ketiga, akta notarisnya 26 garis miring Salad Uti garis miring SR garis miring 2024. Surat izin usaha pedagangnya 00123456 789 garis miring 2024 garis miring K garis miring 01. Surat pengakuan pengusaha kena pajaknya PKFP garis 00123456 789 garis miring 2024. Tanda daftar peserannya TDP garis miring 012345 789 garis miring 2024. Surat izin tempat usahanya situs garis miring 00123456 789 garis miring 2024. Di sini selanjutnya ada struktur organisasinya. Pemiliknya ada Zafar Ajijah, Clara sebagai manajer, Darel sebagai marketing, Farah sebagai sales, Ansel sebagai chef, Fatan sebagai quality control, Jensen sebagai deliver. Selanjutnya ada analisis potensi pasar yang dipilih. Ada tiga ya yang dipilih di sini. Ada mahasiswa Unsika, jumlahnya ada 2.600. Mahasiswa UBP Karawang ada 4.500, mahasiswa Horizon ada 5.900, dan jumlahnya ada 19.000. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui rata-rata perharinya 13.000 per harinya 7 hari. Sama dengan 1.857 orang per hari. Jumlah pelanggan potensialnya 50% sama dengan 50%, eh, 1.857 sama dengan 928 orang per orangnya ya. Jumlah pesaingnya, tiga pesaing sudah mengambil kisaran 50%, tersisa ada 50% calon pelanggan. Diperkirakan perusahaan dapat meraih 50%-nya berarti jumlah pelanggan tersedia ada 50% calon pelanggan ya. Yang keempat, pelanggan yang sudah dilayani ada 50% dikali 928 sama dengan 464 orang per orangnya. Pelanggan yang belum belum terlayani juga ada 50% sama dengan 928 sama dengan 464 per orangnya ya. Perkiraan jumlah pelanggan siswa yang dapat dilayani
sekitaran 50%, maka 50%-nya lagi 464 sama dengan 232 per orangnya atau per harinya ya. Jadi calon pelanggan saat ini kisaran 232 orang. Jika setiap mahasiswa mempelajari 15.000 per harinya, maka peluang pedagang sama dengan 15.000 dikurangi 232 sama dengan 3.480.000 per harinya. Di sini ada analisis pastel. Analisis pastel di sini ada faktor pastel. Dibagi ada tiga pemilih politik politik 20%, bobot kebutuhannya 10%, skor dampak kondisi realnya 4, skor tertimbangnya atau bobot ininya ya, skornya 0,4. Kalau 1B, stabilitas politik dan keamanannya, bebannya ada 10, bobotnya ada 10%, skornya ada 3, skor tertimbangnya ada 0,3. Yang kedua ada ekonomi, ada sama dengan 25% ya. Yang A-nya daya beli masyarakat, bobot kebutuhannya ada 15%, skor dampak kondisi realnya 5, skor tertimbangnya bobotnya itu ada 0,75. Yang B, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan ada 10%, skor dampak kondisi realnya 4, skor tertimbangnya ada 0,4. Yang ketiga ada sosial ya, kayak 20%. Yang A, kesadaran pola hidup manusia sehat, bobot per, persennya, bobot kebutuhan persennya ada 10%, skor dampak kondisinya ada 5, skor tertimbangnya ada 0,5. Yang B, potensial makanan segar dan alami, bobotnya ada 10%, skor dampak kondisinya ada 5, skor tertimbangnya ada 0,5. Teknologinya 15%, bobot kebutuhannya ada 10%, skor dampak kondisinya ada 5, skor tertimbangnya 0,5. Selanjutnya, lanjut yang tadi ya, masih yang lanjut ke 4 A, manfaat media sosialnya ada 5%, selanjutnya ada 4, dan selanjutnya ada 0,2. Lanjut, lingkungannya ada 10%. Yang A-nya cuaca panas di Karawang 5%, selanjutnya ada 4, selanjutnya ada 0,2. Kemasan ruang lingkupnya ada 5% juga, selanjutnya 3, selanjutnya 0,15%. Hukumnya 10 sama dengan 10%. Yang pertama A-nya regular usaha dan sertifikasi halalnya 5%, selanjutnya 5, selanjutnya 0,25. Keda- Ketenagaan kerja dan keamanan pekerja 5%, selanjutnya 4, selanjutnya 0,2. Totalnya ada di sini, total itunya ya. Apa tadi? Bobotnya itu 100%, itunya 4,32%, 5. Kajian pastel terhadap usaha salad buah uti EPA di Karawang menunjukkan potensi besar untuk berkembang. Dengan skor tertimbangnya 4,35, usaha ini berada dalam posisi kuat untuk tumbuh dengan faktor ekonomi, sosial, dan teknologi sebagai pandangan utama, sementara tanggapan pada lingkungan dan stabilitas wilayah dapat diatasi dengan strategi yang tepat. Selanjutnya ada aspek teknis dan teknologinya. Pemilihan lokasinya dalam merencanakan usaha salad buah, pemilik harus melakukan analisis mendalam mengenai lokasi yang akan dipilih.
Yang pertama ada berdasarkan nilai. Nilainya di sini kebutuhan salad buah itu pasar bahan baku, tempat kerja, tenaga listrik, iklan. Nah, di sampingnya ada nilai lokasi yang idealnya. Kalau pasar 25, bahan baku 25 juga, tempat kerja 20, tenaga listrik juga 15, iklimnya 15, jadi totalnya 100. Ke Karawang Barat itu pasarannya 25 juga, bahan bakunya 23, tenaga kerjanya 18, tenaga listriknya 15, iklimnya 13. Jadi totalnya 94. Kara- Kalau di Karawang Timur itu pasarannya ada 25 juga, bahan bakunya 20, tenaga kerjanya 20, tenaga listriknya 15, iklimnya 10, totalnya 90. Kalau yang di Cikampek, pasarannya 20, bahan bakunya 23, tenaga kerjanya 18, tenaga listriknya 10, iklimnya 10. Jadi totalnya ada 81. Berdasarkan total di atas nih, diketahui lokasi yang akan dipilih untuk project ini adalah Karawang Barat ya, karena Karawang Barat totalnya lebih unggul, lebih nilainya lebih tertinggi yaitu 94 dari 32 10 100. Jika berdampingan dengan Karawang Timur dan Karawang Timur dan Cikampek nih yang masing-masingnya memiliki nilai 90 dan 81. Yang kedua ada berdasarkan kebiayaannya. Biaya jenis biayanya ada bahan baku, bahan operasional, tenaga kerja, banyak biaya operasional, biaya lainnya atau kayak pajak administrasi. Bisa dilihat di sini total Karawang Barat itu 272 itu juta ya. Berdasarkan tabel di atas, maka disimpulkan ya, langsung aja kesimpulannya, bahwa Karawang Barat memiliki biaya terendah yaitu sebesar yang ketiga ada berdasarkan analisis ekonomi. Nah, di sini ada biaya tenaga kerjanya, biaya pajaknya, biaya listrik, biaya air, biaya teknologi, biaya peralatannya. Di sini masyarakat. Dari tabel di atas, Karawang Barat tetap menjadi pilihan lokasi yang terbaik usaha salah dua berdasarkan pendirian biaya operasional dan dukungan masyarakat. Letak letak ini ya, letak usaha salah buah yang di Karawang nih seperti ini gambarnya ya. Lalu proses pembuatan salad buah uti epa itu persiapan bahan baku kayak bahan bakunya tuh disiapin dulu kayak semuanya kayak buah-buahan, bahan-bahan itunya, eh, tempat-tempat yang kayak pisau, kayak baskom seperti itu ya. Pemotongannya, selanjutnya pemotongan dan penyajian kayak selanjutnya tuh kayak dipotongin buah-buahannya. Terus kayak kayak bikin kan ada ini ya, ada kayak dipotongin terus buat apa ya namanya tuh itunya saus seperti sausnya gitu ya. Selanjutnya penambahan topping dan dressingnya kayak penambahan topping tuh kayak udah dibikin ada yang beli nih terus udah disiapin kan buahnya udah disiapin dipotong-potong. Nah kita tinggal pilih nanti pembelinya di situ ada toppingnya tuh kayak ada toppingnya banyak. Eh, Contohnya kayak apa namanya keju. Nah, ya contohnya keju. Selanjutnya penyajian pengemasannya. Jadi dikemas, habis di itu apa namanya ditambahin topping, pembeli ingin memakai topping dikemas, kita kemasannya pakai microwave terus diplastikin gitu ya. Selanjutnya distribusi dan penjualan gitu. Nah, nanti penjual atau yang udah beli itu diambil. Bisa offline, bisa online kayak memesan di Grab atau dan lain-lain. Di sini ada aspek finansialnya.
Selanjutnya, yang pertama ada modal usaha sangat baru TEPA, baik investasi, goodwill, eh, kayak proposal, izin usaha, logo dan penelitian dan lain-lain. Itu modalnya 100 juta. Biaya investasinya ada tanah, bangunan, mesin, peralatan kantor dan lain-lainnya. Itu ada tuh tanah 500 juta modalnya. Terus itu totalnya ini ada 830 juta ditaruh tuh di paling atas ya. Nah, total ini juga 300 362 aspek finansialnya ada bahan baku sama dengan 387 juta. Bahan penolongnya ada 120 juta. Gaji listrik, gaji pajak, gaji bunga, gaji listrik, pajak bunga. Totalnya semua ada 150 juta. Total biayanya sama dengan 183,927 juta. Terus total modalnya sama dengan itu 1 miliar ya. Modal pinjamnya nol, modal dasarnya 1 71 enam 660 modal ditempatinya, modal desainnya masih tentang aspek finansial, cash flow atau capital. Nah, di sini ada penyusunannya investasi sama dengan umur ekonomi investasinya ada itu 1,751,666 juta. Di sini ada pendapatannya, biaya kekurangannya, laba seluruh pajaknya. Aspek finansial yang ketiga ya ada cash flow selama umur ekonomi. Di sini dari 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. I-nya 305,10,9, 27,50. Totalnya saja semua I-nya totalnya dari tahun itu ada 1,819,352,00. Total ininya produsernya 3,571,012,04. Itunya VV atau VVO Prokesnya RP 2,132,809,1. Analisis kelayakannya ada break even point disebut BEF. If BEF-nya unit total biaya atau harga penulisnya 800 1,83,927 juta. Sama dengan 20 totalnya 9.000 Ini per rupiahnya total biaya atau unitnya 183,927 juta sama dengan 10 unit sama dengan 18,32 sama dengan 18,392 unit. Di sini PPM-nya Payback periodinya atau diulang PVP investasinya segitu kebersihan tahunnya satu ada 709,602,500 dikurang karena sisa tidak dapat dikurangi prokes tahun ketiga, maka sisa prokes tahun kedua dibagi proses tahun ketiga yaitu 334,555 juta garis miring 7,13,602,500 juta dikali 12 bulan sama dengan 5,5 per bulannya sama dengan 6 bulan. Maka dapat disimpulkan bahwa prodi-prodi dari investasi tersebut adalah dua, dua, dua
tahun artinya dana ter- tertama tertanam sebesar 1,15160 juta akan dapat diperoleh kembali dalam jangka waktu 22 tahun bulan. Maka usaha investasi untuk rencana membuka usaha salad buah putih apa diterima. Selanjutnya ada ever rate of request. Nah, di sini tuh banyak ya. Ada total IT-nya, rata-rata IT-nya, rata-rata investasi, ARR-nya, IRR-nya rata-rata berikut. Nah, di sini ada IRR-nya, ada tabel ke 3.5 itu penghitungan neo present atau dengan DP 28%. Nilai VVN-nya positif yaitu 1,805.362.529 dikurangi RP 1,751.660 juta sama dengan 53.702.529 juta. Ini di sini ada probabilitas indeksnya PI, probabilitas PI-nya. Sini hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa kas masuk lebih besar dibandingkan dengan kas keluar. V sama dengan satu, maka rencana, bukan sama dengan ya, VI lebih besar. Satu, maka untuk membuka usaha salad buah UTFA diterima. Kesimpulannya, yang pertama, aspek legalisme usaha salad buah UTFA telah memenuhi semua persyaratan termasuk perizinan-perizinan SI seperti SI, SIUV, IMB, dan sertifikat lainnya. Strategi pemasarannya berbaris bauran pemasaran 7F mencangkup produk, kualitas, harga, kondisi, lokasi, strategi, promo kreatif, pelayanan pelanggan yang baik, profesi efisien, dan bukti fisik yang menarik. Kesadaran masyarakat terhadap pola hidup selama menjadi pendorong utama. Sementara tantangan lingkungan terkait biaya kemasan ramah lingkungan dapat diatasi dengan strategi yang tepat. Yang keempat ya, ada pemilihan lokasi di Karawang Barat memberikan keunggulan biaya dan aksesibilitas. Selanjutnya, yang kelima, analisis finansial menunjukkan usaha ini layak dengan kebutuhan modal seperti Rp 1,75 miliar perhitung seperti NPV, IRR, dan BIF, mendukung kelayanan investasi serta menunjukkan potensi pengembalian yang menguntungkan. Sudah selesai ya presentasi dari Jalva. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.